Turnamen bola kaki Liga Santri PSSI Liga Kasat tahun 2022 digelar untuk wilayah Kodim 0107, Aceh Selatan bertempat di lapangan Naga Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Di wilayah Kodim 0107 Aceh Selatan terdapat 4 klub yang ikut bertanding dalam rangka Liga Santri PSSI Liga Kasat tahun 2022 ini, yaitu terdiri Pondok Pasantren Madrasah Ulumul Quran FC Tapak Tuan, Dayah Mafatiul Ulum FC Klut Selatan, Jabal Rahman FC Tapak Tuan dan Dayah Rumah Tahfiz Al-Quran Berkah Cahaya FC Tapak Tuan. Di partai final yang digelar pada hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 akan berhadapan Dayah Jabal Rahman FC Tapak Tuan menantang rivalnya Madrasah Ulumul Quran Tapak Tuan di lapangan Naga Tapak Tuan. Jabal Rahman FC Tapak Tuan di atas kertas lebih diunggulkan, mengingat di babak penyisihan mereka lebih bermain cantik dan bagus. Namun Madrasah Ulumul Quran tidak kalah hebat di mana setiap laga mereka selalu unggul dan membantai setiap lawan-lawan mereka. Partai final ini adalah partai penentuan, klub mana yang akan maju ke putaran selanjutnya yang akan menuju Liga Kasat Wilayah Korem Teuku Umar yang akan digelar di Melaboh, Aceh Barat. Tandingan akan segera kita mulai. Terima kasih. Untuk yang belum membeli tiket, harap segera membelah tiket di rumah masing-masing. Kami juga bisa langsung live streaming. Para kedua tim sedang melakukan salam tanpanya salam olahraga. Banyak bersalaman, banyak juga saudara. Untuk santri ball Xing sebelah kanan tribun. Laga final yang disaksikan langsung oleh pejabat Forkopimda Aceh Selatan ini berlangsung seru sejak pertandingan dimulai. Kesebelasan Dayah Jabal Rahma FC yang berhadapan dengan Madrasah Ulumul Quran terlihat sama-sama membangun serangan melalui bola umpan dari gelandang kesebelasan. Tuju di sana, Fajri kembali, si Kurus, si Bungil, Alakun, di Julianto, angkat ke tengah. Tidak ada rekannya di sana, sigap saja penjaga gawang dari Bol M di Jabal Rahma. Umpan kepada nomor 17 bersalin kembali. Fajri, lagi-lagi Fajri. Fajri gagal lagi. Dari Jabal Rahma kalau nggak salah. Apa kembali si cerdik. Lemparan ke dalam, ada Abbas kembali dia dari 16 berbahaya. Umpan ke sektor kanan dia. Jabal Rahma kembali lagi. Lapangan ada sedikit becek, jadi berhati-hati, licin. Serang balik, berbahaya, sudah shooting saudara-saudara. Terlalu lembut, tendangan dari nomor 14. Untuk manajer dari tiap-tiap klub harap mengantarkan susunan nama-nama pemain ke meja itu. Terima kasih. Jabal Rahman langsung saudara-saudara.
Para pemain Daya Jabal Rahma FC terlihat sangat dominan dalam membangun serangan demi serangan, hingga pada menit ke-6 di babak pertama, Mahlil nomor punggung 14 berhasil mencetak gol ke gawang Madrasah Ulumul Quran. Skor berubah menjadi 1-0. Permainan dilanjutkan dengan serangan balasan yang coba diciptakan kesebelasan Madrasah Ulumul Quran. Namun serangan tersebut dapat dipatahkan dengan menekan serangan balik hingga pada menit ke-16, dan di nomor punggung 19 kembali mencetak gol cantik, hingga skor pun berubah 2-0. Keluar lawan pertandingan. Musayyun masih pada Musayyun Wandi keluar saja. Buka gol berkemenangan Pais dan pergaulan kurang baik tadi sampai ada Pais apa yang dilakukan masih Pais sekarang Wandi ada Wandi melewati lapangan depan kepada Pais masih terlalu dekat oleh pemain Bayang. Sabran ada Wandi, kita saksikan Wandi kepada Erik, ada Fajri di sana, Fajri saudara sehingga offset namanya hakim garis angkat bendera bertanda offset. Ada Wandi sana, umpan kepada Erik, sangat cantik Erik, umpan cantik dari Erik tadi didapat, dia bisa dapat. Ayo, supporter dari Jabal Rahma terus memberikan semangat kepada rekan-rekannya yang sedang melaksanakan pertandingan. Mana supporter Jabal Rahma? Kurang semangat Jabal Rahma. Ayo ada Desa Triwati, berikan terus semangat kepada rekan-rekannya supaya mereka keluar sebagai menang. Ini harus ditanggung saudara Eka. Kita saksikan ke sana. Ais kepada kembali Ais tadi. Ais sekarang kembali kepada Kasih yang sudah dilakukan oleh Rabu dari sehingga keluar oleh bersalin berotong saja. Masih jaga bantuan tadi melewati dua pemain sehingga mampu Ais sana. Pagi ini kembali kepada Mahlil. Ada Ais kembali kepada Paji umpan kepada Erik. Gagal tadi umpan manis sebenarnya kasih pada Erik sehingga bola dibuang saja oleh lawan. Kita saksikan Erik sekarang pada Faisal, ada lawan di sana lagi-lagi waktu Pazu lagi kepada Dandi 1-2 mereka gagal tadi. Kita saksikan gagal tadi namun kembali pada Mahlil melakukan shoot masih membentuk pemain dari kita saksikan Erik. Ada Mazal sana. Mazal kembali kepada Wisnu. Wandi sangat cantik Wandi 1-2 dengan Fajri. Pada siapa langsung melihat kita saksikan Rama. Ada Rama Kais 1-2 kerjasama baik Kais. Kita saksikan Kais akan berubah. Nomor 24 dari Rama. Aziz serang yang akan mengambil tendangan. Mampu Aziz membongkar pertahanan dari Jabal Rahma yang dikawal oleh saudara Samsul. Aziz angkat ke depan, ada Mursalin lagi, masih Mursalin Kais serang, Kais umpan kepada Mahlil melewati satu pemain. Mahlil berhasil lagi. Ayo Mahlil. Apa
Hasan atas kemudian Zahar Rahmat. Hip sekarang lakukan lawan, apa ini? Masih gagal. Masih dapat dibuat kembali oleh penjaga gawang Zahar. Sehingga masih membuat kembali. Saksikan Danu Padu kepala Danu lalu keras sehingga lebih dekat dengan lapangan gawang. Kita saksikan Saban. Kita saksikan ditarik secara gagal. Nampaknya kesakitan kaki dari Haikal sehingga dimasukkan Adik untuk menambah gol. Gol dari anak itu. Baju, kita kasihkan baju. Baju kepada Kai sekarang. Perangkap omset Kai. Oi, kan. Mahlil dan kawan-kawan kembali mematahkan pertahanan Madrasah Ulumul Quran di menit ke-35 dan skor kembali berubah menjadi 3-0. Di menit ke-36 Mahlil kembali menerobos gawang Madrasah Ulumul Quran hingga menjadi 4-0. Usai turun minum, kedua kesebelasan kembali mempertontonkan permainan yang ciamik. Kedua kesebelasan terus membangun serangan, namun lagi-lagi serangan Madrasah Ulumul Quran tak berhasil menembus pertahanan lawan. Sebaliknya Mahlil dari kesebelasan Jabal Rahmah yang sedari awal menekan gawang lawan kembali mendapatkan kesempatan membobol gawang lawan. Gol kembali tercipta hingga merubah kedudukan menjadi 5-0. Permainan terus berlanjut, serangan-serangan terus ditingkatkan, namun hingga wasit Faizal Khan meniup peluit 3 kali sebagai pertanda laga telah usai, tidak terjadi penambahan skor dari kedua kesebelasan. Dandim 0107 Aceh Selatan Letkol Infantri Muhammad Yusuf yang diwakili dan Ramil 04 Sawang, Kapten Arhanud Rahman dalam kata sambutan penutupan Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 Zona Kodim 0107 Aceh Selatan, menyampaikan agar kompetisi tersebut menjadi ajang silaturahmi sembari menggali potensi santri yang berbakat di olahraga sepak bola. Ini Badi. Komandan. Ini komandan. Kesebelasan Jabal Rahmah FC resmi menjadi sang juara sekaligus mewakili zona Kodim 0107 Aceh Selatan sebagai peraih juara Piala Kasat Liga Santri PSSI yang kembali akan mengikuti laga pada Piala Kasat Liga Santri PSSI zona Korem 012 Toku Umar. Selain menjadi juara, kesebelasan Jabal Rahmah FC pantas untuk bersyukur, sebab Fajri pemain dengan nomor punggung 8 berhasil menjadi pemain terbaik pada laga tersebut. Dandim Letkol Infantri Muhammad Yusuf juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pemain khususnya sang juara dari kesebelasan dari Dayah Jabal Rahmah. Dandim berpesan siapapun yang menjadi pemenang tetap jaga kekompakan dan semangat sportivitas. Selamat, semoga adik-adik kelak menjadi pemain bola yang profesional dan tetap menjadi insan yang bertakwa, ucap Dandim 0107 Aceh Selatan. Hadir dalam penutupan Piala Kasat Liga Santri PSSI tahun 2022 zona Kodim 0107 Aceh Selatan, diantaranya para staf dan jajaran Kodim 0107 Aceh Selatan, manajer tim dan kepala pelatih kesebelasan, Wakapolres Aceh Selatan, Kompol Sudianto, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, serta diramaikan ratusan penonton yang memadati tribun lapangan Naga Tapaktuan.